Sangat banyak di antara kita yang berpikir bahwa seleksi untuk masuk dalam dunia pekerjaan itu adalah suatu PK, adu kecerdasan, pengalaman organisasi, ataupun mungkin pengalaman lainnya. Tapi kita seringkali mengabaikan dua berita di atas yang dimana banyak sekali fresh graduate yang justru gagal di tes kesehatan ataupun medical check up. Hal ini terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan semasa perkuliahan oleh mahasiswa itu sendiri. Saya juga mengalami di dalam situasi yang dimana di pagi hari sampai siang hari itu berada dalam lingkungan kampus mengerjakan tugas secara bersama-sama, dan di malam harinya itu mengerjakan deadline praktikum yang sudah mulai dekat. Momen itu menyadarkan saya betapa rendahnya kepedulian saya terhadap diri saya ataupun kesehatan saya. Padahal fisik yang prima adalah fondasi utama bagi kita untuk terus bertahan dan juga berprestasi selama masa studi. Namun saya juga menyadari bahwa kondisi seperti ini bukan hanya saya saja yang mengalami, tapi banyak sekali mahasiswa yang justru memiliki aktivitas yang sibuk tapi sangat jarang bergerak dan menjaga kesehatannya. Rutinitas yang padat seperti inilah yang membuat olahraga itu dianggap sebagai hal yang bisa dinomorduakan, karena dianggap sebagai pemborosan. Ya, karena pada dasarnya untuk melakukan olahraga itu membutuhkan stamina, membutuhkan energi. Perlu kita tanyakan dan renungkan dalam diri kita masing-masing, apakah memang benar kesibukan kuliah itu membuat kita tidak bisa menjaga kesehatan? Atau mungkin sebenarnya kitalah yang belum mampu untuk membangun mindset dengan disiplin yang tepat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana olahraga itu dapat membantu untuk membangun mindset dan juga disiplin, serta bagaimana mahasiswa dapat menyeimbangkan antara deadline kuliah dan membangun ataupun menciptakan kehidupan yang lebih sehat. Saya, Arif Munandar Pasaribu, NIM 2107 0123 120044 dari kelas A Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah. Dalam hal ini, kita akan memahami yang dimana kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk membangun suatu kebiasaan kecil yang nantinya akan memberikan dampak yang besar terhadap produktivitas dan juga kualitas hidup kita. Ketika kita berbicara tentang kehidupan bermahasiswa, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai tuntutan yang datang secara bersamaan dan berpikir bahwa kunci dari kesuksesan itu adalah nilai, IPK, atau mungkin seberapa banyak tugas yang sudah kita selesaikan. Namun kenyataannya tidak segampang itu dan tidak sesederhana itu. Dalam kondisi seperti ini, banyak dari kita yang mulai mengorbankan kesehatan, waktu istirahat yang berkurang, aktivitas fisik yang hampir tidak ada, dan mungkin tubuh dipaksa untuk terus berpikir dan bekerja setiap harinya tanpa jeda yang cukup. Disinilah muncul kesalahan yang dimana banyak sekali menganggap, dan pola pikir ini sudah sangat umum terjadi baik itu di kalangan mahasiswa dan juga kalangan masyarakat, bahwasannya menganggap kesehatan itu ataupun olahraga itu dianggap sebagai hal yang sekunder yang bisa diperhatikan ketika semua tugas telah selesai. Padahal justru kesehatan adalah fondasi utama bagi kita untuk menopang seluruh aktivitas yang akan kita laksanakan pada saat itu. Hal itu juga saya rasakan secara pribadi, yang dimana pada awalnya saya memilih untuk meninggalkan jadwal olahraga dengan alasan saya tidak mempunyai waktu akan hal itu. Saya berpikir lebih baik waktu itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas dan atau mungkin untuk beristirahat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, saya justru malah merasakan dampak negatifnya. Tubuh saya mulai cepat lelah, fokus belajar yang menurun, dan juga produktivitas saya yang tidak baik. Produktivitas saya tidak semaksimal dari ketika saya melakukan olahraga. Dari situ saya mulai menyadari bahwa kesalahannya bukan pada kekurangan waktu ataupun masalah waktu, tetapi tentang bagaimana saya mengatur prioritas dan juga bagaimana saya mengatur kebiasaan. Saya mulai menyadari bahwa olahraga bukan suatu penghambat produktivitas, tetapi olahraga tersebut justru adalah salah satu sebagai faktor pendukung utama dalam menjalani perkuliahan. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa olahraga bukan hanya tentang menjaga kebugaran fisik,
tapi juga membangun mindset dan juga kedisiplinan seseorang. Ketika kita mampu untuk meluangkan waktu untuk berolahraga secara konsisten, kita sebenarnya sedang melatih diri kita untuk terus berkomitmen pada sesuatu. Kita belajar untuk terus bergerak tanpa adanya motivasi, atau kita dalam keadaan demotivasi. Kemudian kita tetap konsisten walaupun memang hasilnya tidak langsung terlihat begitu saja. Ketika kita mampu untuk meluangkan dalam waktu, ketika kita mampu untuk menjaga tubuh kita, kita sebenarnya melatih diri kita untuk tetap disiplin dan juga bertanggung jawab terhadap komitmen yang kita buat. Dari kebiasaan seperti inilah nanti perlahan sedikit demi sedikit akan membantu kita supaya memiliki hidup yang lebih teratur, lebih fokus, dan lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas kita selama masa perkuliahan, dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Jika kita perhatikan lebih dalam, pola yang dibentuk antara dunia olahraga dan dunia akademik itu sebenarnya hampir serupa. Dalam dunia olahraga, kita memiliki jadwal latihan, kita mempunyai target yang ingin dicapai, dan juga kita memiliki proses yang harus diselesaikan sedikit demi sedikit atau yang dinamakan dengan bertahap. Tidak ada hasil yang instan, semuanya membutuhkan konsistensi. Dalam dunia akademik juga, kita juga memiliki jadwal belajar, kita memiliki deadline tugas, dan juga kita memiliki target akademik yang harus kita selesaikan setiap semesternya. Ketika kita memulai membiasakan diri untuk disiplin dalam dunia olahraga, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan semua program latihan, tidak melewatkan jadwal, secara tidak langsung kebiasaan itu akan membawa kita ke aktivitas akademik yang lebih baik, yang dimana kita lebih teratur dalam mengatur waktu, kita lebih bertanggung jawab terhadap tugas, dan lebih fokus belajar. Dengan kata lain, kebiasaan kecil yang kita mulai pada saat kita mulai melakukan olahraga, itu akan membentuk pola hidup kita yang lebih terstruktur secara keseluruhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya kita sekarang adalah, bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara kesibukan kuliah dan juga menjaga kesehatan? Berikut ada beberapa tips yang mungkin sekiranya dapat kita mulai untuk menyeimbangkan kedua hal tersebut. Yang pertama, kita harus menjadwalkan olahraga. Jadi kita membutuhkan waktu 20 atau bahkan 30 menit. Jadi kita tidak harus menunggu waktu luang, tapi kita memang dengan sengaja untuk memberikan waktu untuk melakukan olahraga tersebut. Yang kedua, kita harus konsistensi, yang dimana konsistensi ini bukan berarti kita melakukannya dengan sekali. Jadi olahraga yang dilakukan secara rutin tapi singkat itu lebih baik daripada olahraga yang dilakukan hanya sekali tapi dengan beban berat, entitas yang berat. Jadi yang ketiga, kita bisa mulai dari kebiasaan yang kecil. Jadi kita tidak harus pergi ke gym untuk mulai olahraga, tapi kita bisa dengan memulai dengan berjalan kaki, stretching, atau mungkin dengan jogging ringan. Yang keempat, kita harus mengubah cara pandang kita. Jangan menganggap bahwa olahraga itu adalah beban tambahan, tetapi anggaplah olahraga itu sebagai investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kedisiplinan kita terhadap suatu hal. Yang kelima adalah mengenali batas tubuh diri kita. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kapan kita untuk olahraga, kapan kita untuk belajar, dan kapan kita untuk istirahat. Jadi ketika semua itu balance, nantinya kita akan mendapatkan akademik yang jalan dan juga kondisi kesehatan kita yang membaik. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi kita juga membangun mindset, membangun disiplin yang akan berdampak pada semua aspek kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa dalam menghadapi nantinya kehidupan kita yang lebih lanjut. Memang kalau kita bercermin ataupun merefleksikan kembali, tidak ada tugas yang benar-benar selesai. Akan ada deadline yang selalu menghampiri, akan ada target yang selalu ingin kita capai. Namun, di tengah itu semua, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu tubuh kita sendiri. Tubuh yang setiap hari kita ajak untuk bekerja, berpikir, atau mungkin berproses. Tetapi jarang sekali kita memikirkan kesehatan dari tubuh kita itu. Kita sering berpikir bahwa kesuksesan itu berasal dari seberapa keras kita untuk belajar, seberapa keras kita dalam menghasilkan uang. Tapi kesuksesan juga berasal ketika kita bisa menjaga tubuh diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, pada kenyataannya adalah apa gunanya nilai kita yang tinggi jika kita tidak punya energi yang besar untuk menjalaninya? Apa gunanya kita mempunyai peluang besar di depan mata jika kita tidak mempunyai kemampuan secara fisik untuk meraihnya? Oleh karena itu, di antara deadline dan dumbbell,
Sebenarnya kita dihadapkan pada sebuah pilihan, tetapi bukan memilih salah satu, tetapi bagaimana cara kita untuk mampu menyeimbangkan dari keduanya. Karena disiplin bukan tentang hal besar yang kita lakukan sesekali, tetapi itu adalah hal kecil yang mampu kita jalani secara berproses ataupun secara konsisten yang kita lakukan secara tiap hari. Maka dari itu, marilah kita mulai untuk menjaga kesehatan kita, dimulai dari langkah yang sederhana, bukan menjadi yang paling kuat, tetapi menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata ataupun mungkin diksi yang sekiranya tidak berkenan di hati para penonton. Saya akhiri dengan kata yang pernah diucapkan oleh seorang Mahatma Gandhi yang mengatakan, kekayaan sebenarnya adalah kesehatan, bukan kepingan emas ataupun perak. Life does have to be perfect, your health matter more, please take care of yourself. Saya, Arif Mundandar Pasaribu, sekian dan terima kasih.